Ini saya akan mengerjakan soal latihan ini. Langsung saja. Di sini saya telah membuat programnya. Yang pertama ada kelas kendaraan. Di sini kelas kendaraan menginisialisasi atribut jenis dan kecepatan maksimum. Nah, di sini kita membuat metode untuk menampilkan informasi kendaraan dari jenis kendaraan, kecepatan maksimumnya. Nah, selanjutnya ini kita membuat metode untuk menggerakkan kendaraan dan menampilkan pesan kendaraan sedang bergerak. Selanjutnya ada kelas turunan dari kendaraan, yaitu kelas mobil. Di sini kita menginisialisasi. Di sini ada fungsi super. Di super ini untuk memanggil dari kelas kendaraan tadi ini, agar atributnya bisa diinisialisasi di kelas seperti kelas mobil seperti ini. Jadi ini atribut yang sekarang ada jenis, kecepatan maksimum, dan ditambah merek dan jumlah pintu. Nah, di sini kita membuat metode untuk menampilkan informasi mobil, yaitu merek mobil dan jumlah pintu. Di sini kita membuat metode untuk membunyikan klakson, menampilkan pesan bip bip. Selanjutnya adalah fungsi turunan dari kelas mobil, yaitu mobil sport. Di sini sama menggunakan fungsi super ini untuk memanggil fungsi ini atribut sebelumnya. Dan di sini kita menambahkan tenaga kuda dan self harga, yaitu properti privat yang hanya bisa diakses melalui getter dan setter. Di sini ada getter untuk tenaga kuda. Di sini untuk mengembalikan nilai tenaga kudanya. Di sini setter untuk tenaga kuda memastikan nilai lebih dari 0. Jika nilai tidak lebih dari 0, tenaga kuda harus tidak bisa berjalan. Di sini ada metode untuk menampilkan informasi mobil sport. Adalah metode khusus untuk mode balap, akan menampilkan mobil sport memasuk ke balap. Di sini contoh penggunaannya. Kita membuat objek mobil sport dengan parameter yang sesuai. Jenisnya kita masukkan darat, kecepatan maksimumnya 280 km. Mobil Innova ya, kita buat jadi sport aja mobil Innova. Jumlah pintunya 2, tenaga kudanya 800, dan harganya 250 juta rupiah. Nah, ini untuk menampilkan informasi mobil sport. Yang ini untuk menjelaskan metode mode mobil balap. Yang ini untuk menggunakan getter untuk menampilkan nilai tenaga kuda. Ini menggunakan setter untuk mengubah nilai tenaga kuda. Jadi nilai tenaga kudanya 800 kita ubah menjadi 850. Dan ini untuk menampilkan tenaga kuda setelah diubah. Saat kita run, apakah sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan. Nah, kecepatannya jenisnya darat, ini 280 km/jam, mobil sportnya Innova, jumlah pintunya 2, tenaga kuda 800. Ini harga 250 juta, sesuai dengan telah diganti juga ini menjadi 800, diubah menjadi 850. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas. Di sini saya akan membuat kelas robot yang terdiri dari berbagai properti attack, HP, dan lain-lain serta beberapa metode attack enemy atau regen health. Main akan berakhir atau kalah ketika salah satu robot memiliki HP darah
habis 0. Seperti ini tentuannya. Ini contoh dari output programnya. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, kita membuat kelas robot dan kita menginisialisasi atribut name untuk nama robot, HP untuk darah atau nyawanya, attack untuk kekuatan menyerang, defense untuk kekuatan bertahan sebuah robot, akurasi untuk kekuatan serangan robot tersebut. Di sini kita akan membuat fungsi untuk menyerang, def attack enemy. Fungsi random ini akan menghasilkan angka 0 dan antara 0 dan 1. Nah, di sini ada if random kurang dari sama dengan slave akurasi, maka serangannya akan berhasil. Damage yang dihasilkan dihitung dengan rumus damage sama dengan max 0 attack kurang defense lawan. Jika damage negatif akan diubah menjadi 0 dengan fungsi max untuk menghindari pengurangan HP negatif. Jika serangan gagal, maka akan menampilkan output gagal menyerang. Dan ini ada fungsi untuk meningkatkan pertahanan robot. Def defense menambahkan nilai defense sebesar 2 poin setiap robot memilih untuk bertahan. Yang kedua ada kelas game. Kelas game ini nantinya untuk mengatur giliran pemain, menentukan pemenang, menampilkan status pemain. Yang kita inisialisasi adalah robot yang akan bertanding. Ada robot 1, robot 2, dan robot con ini untuk menghitung jumlah ronde dalam permainan. Dan ini adalah fungsi untuk menjalankan giliran satu robot. Nah, nantinya akan menampilkan status robot saat ini. Jika kita memilih satu, maka kita akan mengetek atau menyerang lawan. Kita memilih 2, kita akan bertahan. Ketiga, kita memilih 3, give up atau menyerah. Jadi kita akan melakukan pilihan di sini, guys. 1 kita akan menyerang, 2 bertahan, 3 kita akan menyerah. Di sini adalah fungsi untuk memeriksa apakah ada pemenang. Jika robot 1 kurang atau sama dengan 0, maka robot 1 yang kalah. Jika HP robot 2 kurang sama dengan 0, maka robot 2 kalah dan robot 1 yang menang. Di sini adalah fungsi untuk memulai permainan. Menjalankan permainan secara bergilir. Setelah setiap giliran periksa pemenang menggunakan check winner. Jika belum ada pemenang, maka akan dilanjut dengan ronde berikutnya sampai ditemukan pemenang. Di sini kita akan menginisialisasi robot dengan atribut masing-masing. Sini contohnya nih. Kita membuat
yang Atreus memiliki serangan tinggi dan akurasi tinggi, dan yang Dulce kita memiliki HP tinggi dan akurasi yang cukup baik. Seperti itu. Kita langsung saja run untuk melihat programnya. Kita memilih aksi untuk menyerang terbuat pertama, yang kedua kita juga menyerang. Bisa dilihat kita harus memilih aksi 1, terus menyerang Dendus dan menyebabkan 42 damage, dan Dendus menyerang Atreus dan menyebabkan 30 damage. Kita membuat Atreus menyerang lagi, dan Dendus defend. Kita lihat lagi Atreus gagal menyerang, Dendus meningkatkan pertahanan menjadi 10. Kita masukkan lagi ini bertahan terus, dan ini kita buat menyerah. Terus meningkatkan pertahanan menjadi 12 dan Dendus menyerah. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan dari kode di atas.